apa? Apa tugasnya di sini? Waduk Gondang Lamongan. Waduk terbesar di Lamongan yang berlokasi di Desa Gondang Lor, Kecamatan Sugiyo, Lamongan, Jawa Timur ini namanya kian dikenal dan menjadi perbincangan banyak orang. Keberadaannya tidak hanya sekedar sebagai sumber air pertanian dan keindahan alamnya sebagai taman wisata, tapi di balik kemegahan waduk buatan 35 tahun silam itu juga dikenal banyak menyimpan kisah misteri. Konon, waduk Gondang banyak dihuni makhluk astral dan menyimpan benda-benda pusaka. Bahkan, makhluk astral yang paling terkenal dan melegenda sering disebut-sebut sebagai siluman ular, yang juga dikenal penjaga waduk Gondang seluas 6,6 hektar dan hanya berkedalaman 29 meter ini. Siluman ular ini juga disebut-sebut sebagai pengawal Dewi Sekabatu, Ratu Blambangan Banyuwangi yang banyak kisahnya mewarnai desa Gondang Lor tersebut. Keberadaan siluman ular ini biasanya dikaitkan dengan adanya kejadian atau kecelakaan di perairan waduk hingga merenggut nyawa manusia. Dan kejadian itu disebut-sebut sebagai permintaan tumbal siluman ular. Tidak hanya itu, masyarakat percaya di dasar waduk juga terdapat lumpur penghisap yang dipercaya jika ada korban tenggelam bakal sulit ditemukan. Benarkah adanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pemirsa, saya malam ini berada di lokasi Taman Wisata Waduk Gondang di Desa Gondang Lor, Kecamatan Sugiyo, Lamongan, Jawa Timur, di mana Waduk Gondang ini siapa yang tidak kenal bahwa taman wisatanya begitu indah, begitu menyenangkan, tapi di balik kemegahan itu juga terdapat cerita-cerita misteri bahwa di Waduk Gondang ini banyak dihuni makhluk astral dan cerita-cerita mistik lainnya. Untuk itu, sekilas tentang Waduk Gondang kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Kades Hadian Permana, Kades Gondang Lor. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dari Tribawono Channel pada malam hari ini ingin sedikit mengetahui tentang Waduk Gondang, baik secara nyata maupun konon ada cerita-cerita misteri di Waduk Gondang ini. Monggo Pak Kades. Waduk Gondang ini memang tempat wisata yang salah satunya adalah paling populer di Lamongan, dan insya Allah semua masyarakat Lamongan ini tahu Waduk Gondang ini. Terkait dengan misteri-misteri, dari cerita-cerita memang banyak sekali kita juga ketahui bersama. Yang paling
apa namanya adalah tempat wisata alam Waduk Gondang. Untuk cerita misterinya barangkali ada sedikit disampaikan Pak Kades. Kalau cerita misteri itu mungkin kalau di sini kan juga selain tempat wisata juga tempat bumi perkemahan. Bumi perkemahan kadangkala ketika anak-anak kurang sopan atau lain sebagainya itu ada yang istilahnya kesurupan ya, kesurupan. Nah, terus ada juga dulu pernah itu cerita banyak yang ini ada yang melihat ular berwarna hijau yang ukurannya besar di tengah-tengah waduk. Oke pemirsa, itu tadi sekilas dari pemaparan Pak Kades. Memang cerita rakyat atau cerita tutur di daerah sini bahwa Waduk Gondang memang terkenal banyak menyimpan misteri. Konon banyak juga cerita apa yang disebutkan Pak Kades. Di sini ada siluman ular, siluman buaya, dan bahkan di lokasi yang luas ini banyak atau ribuan benda-benda atau pusaka-pusaka yang memang banyak tersimpan sini. Untuk itu nanti akan kita ngobrol lagi dengan praktisi supranatural muda Mas Han yang sebentar lagi akan kita ngajak ngobrol. Terima kasih Mas. Pemirsa Tribawono Channel, seperti saya janjikan tadi, kita akan ngobrol panjang tentang Waduk Gondang ini menurut mata batin seorang praktisi supranatural muda yang sekarang ada di samping saya, Mas Han. Bagaimana menurut mata batin Mas Han tentang Waduk Gondang yang konon di cerita masyarakat di Waduk Gondang ini banyak mengandung unsur misteri. Bisa dijelaskan pada kami. Baiklah, terima kasih. Apa yang saya lihat dari sekitar atau dari daerah Waduk Gondang ini memang banyak hal sekali. Waduk Gondang ini merupakan satu kesatuan yang mana di sini memang banyak sekali makhluk atau yang tidak kasat mata dibagi menjadi dua memang yang saya lihat, Mas. Ada sebelah Waduk Gondangnya tersendiri dan ada sebelahnya juga ada sebuah makam. Makam itu memang konon ceritanya adalah Dewi Sekar Dadu. Di situ memang ada suatu penunggu dari Dewi Sekar Dadu yang mana dia terkadang bisa menjelma sebagai Dewi Sekar Dadu. Dia berupa wanita yang cantik, putih, tinggi, berpakaian biru dan memakai selendang. Sebenarnya yang saya lihat dia bukan seorang Dewi Sekar Dadu karena Dewi Sekar Dadu sudah meninggal. Dan itu pun dari makam Dewi Sekar Dadu memang ada banyak sekali. Kita juga tidak tahu kebenarannya yang mana. Tapi yang jelas di situ ada suatu sosok penunggu wanita yang begitu cantik dengan berpakaian seperti Dewi Sekar Dadu sebagai seorang putri raja dari Belambangan atau dari Banyuwangi, berpakaian seperti orang Banyuwangi seperti itu, pakaian biru ada selendang. Itu memang juga sering menampakkan diri yang di sebelah situ. Dan untuk yang di Waduk Gondangnya sendiri memang ada tersendiri. Yang dari Waduk Gondangnya itu memang sudah lama sekali menempati daerah di sini, terutama di pusaran daerah tengah. Memang dari kata Waduk Gondang, waduk itu kan kalau dari bahasa Jawa adalah perut. Perut istilahnya itu penyimpan makanan, sumber cadangan makanan. Dan gondang itu dari kata-kata kerang darah, yang mana cangkangnya itu kan dia berulir dan berporos jadi satu. Jadi intinya Waduk Gondang itu awal muasal dari suatu daerah atau pusat daerah yang mempunyai banyak sumber pangan. Dan dulu di sini belum saya lihat belum berupa waduk yang begitu luas, tapi di situ ada aliran sungai dan begitu juga pohon-pohon seperti hutan dan sumber ada. Ini Mas, yang di tengah ada sumber dari air itu.
Nah itu ada pusarannya, itu yang ada yang menjaga, ada sosok yang menjaga yang berupa makhluk yang tak kasat mata. Oke, pemirsa, mungkin juga baru kali ini Anda mengetahui bahwa asal-usul Waduk Gondang seperti yang disampaikan Mas Han tadi, tidak banyak yang tahu. Ternyata bahwa Waduk Gondang sendiri memiliki arti dan makna seperti itu. Tentang makhluk astral yang kadang-kadang dikatakan sering mengganggu, misalkan ada wanita yang kesurupan, apakah memang penghuni di sini memang jahat atau memang bersahabat? Sebenarnya begini, untuk makhluk-makhluk yang sudah saya sebutkan tadi, dua penguasa, mereka berdua mempunyai energi yang positif karena mereka menjaga dan mereka mengetahui keseimbangan mana dunia yang manusia dan mana dunia mereka. Untuk yang kejadian-kejadian di sekitar Waduk Gondang ini, mungkin ada orang yang surupan atau ada orang yang hilang. Menurut saya karena nomor satu, karena ulah mereka sendiri kurang sopan, terlalu berbicara kotor, berperilaku kurang bagus, dan ketika mereka kesurupan itu pun bukan dari pelaku tokoh-tokoh tersebut, tetapi melainkan dari beberapa jin atau setan yang menghuni. Karena sebelum ini Waduk Gondang ini kan sebuah dataran tinggi dan juga berupa hutan yang luas, ada aliran sungai, jadi banyak sekali di sana makhluk-makhluk yang astral. Oke, pada intinya pemirsa, bahwa apa yang disampaikan Mas Han, bahwa tadi apa yang terjadi di sini tergantung pada pengunjung di sini. Kalau mereka berperilaku baik, tentu penghuni akan menyambutnya baik. Tetapi apabila berperilaku jahat, tentu saja akan ada perlawanan seperti itu kan. Untuk selanjutnya, mari kita telusuri perjalanan tim Tribawono bersama Mas Han untuk mengungkap Taman Wisata Waduk Gondang ini secara detail. Silakan. Banyak cara untuk mengetahui dunia gaib, di mana makhluk-makhluk astral yang menghuninya. Untuk mengetahui atau memediumisasi bagaimana mengetahui dunia lain itu, secepatnya kita akan hadirkan Mas Han untuk memediumisasi melalui mediator. Monggo Mas Han. Baiklah pemirsa, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk melakukan komunikasi. Nah, komunikasi ini Pak Imron, salah satunya memang banyak sekali cara. Maka salah satu cara kita adalah kita akan memasukkan makhluk astral ke dalam seseorang. Nanti kita bisa mengetahui atau kita bisa bertanya kepada beliau apa yang terjadi dan siapa sebenarnya yang datang di sini. Oke, untuk selanjutnya kita akan panggil satu mediumisasi. Monggo masuk untuk. Oke. Ini dengan siapa? Ini dengan siapa? Ini dengan siapa saya bicara? Assalamualaikum. Ini dengan siapa saya bicara? Siapa? Siapa? Untuk buku. Oh. Kamen ini jenis apa? Kamen jenis apa? Untuk tidak mengganggu kehidupan sampean, di sini kita hanya ingin komunikasi untuk mengetahui apa-apa yang ada di Waduk Gondang ini. Mohon kerjasamanya bahwa untuk menguraikan itu. Gimana Mas Han? Oke. Ada buku ini. Ada buku ini berupa ular naga ini. Lokasinya di mana sampean untuk itu?
Di mana? Oh, di rumah waduk. Sudah berapa tahun di sini? Aku seorang tahu. Berapa? Ratusan tahun. Ribuan tahun. Terus Mbah Ontoboko di sini apa? Menjaga atau apa? Aku sekolah gini. Apa tugasnya di sini? Aku sekolah gini. Terus Bapak Bego, saya mau tanya, di sini kan di waduk kan terkadang terjadi kejadian, ada kejadian yang meninggal, terus terkubur. Itu siapa sebenarnya pelakunya, Bang? Yang manusia ini. Dari manusianya sendiri. Kenapa? Anda sopan santun tidak ngomong gini. Oh, enggak punya sopan santun dan tata krama. Mestinya gimana, Pak? Sopan santun ini digawe. Maksiat yang gini pada pelajaran. Terus Mbah Ontoboko sendiri kalau ada kejadian seperti itu gimana? Iku kau usah. Tanggungan siapa? Usah pengiran. Dicocok gawe itu. Bertindak ulah dari makhluk astral dari sini. Terus di sini ada apa aja, Mas, yang di waduk ini, di waduk gondangnya, di waduknya, di airnya apa aja? Wah, kan kena. Ada apa saja? Ana sing bobono. Ular, Iwak. iwak, iwak, buaya, buaya putih, Pasukan punya Tuhan. pasukan. Mbah Ontoboko bisa mendatangkan, memanggil temannya. Tolong dipanggilkan satu. Mbah Ontoboko di sini katanya kan banyak benda-benda gaib. Apa betul itu ya? Akhirnya kita mustika. Bisa kan kena. Mustika apa itu? Siaci. Mustika kena. Nah, pimpinan untuk di Waduk Gondang ini siapa? Yang memimpin siapa? Di waduknya, waduk gondang. Mbah Ontoboko sendiri? Ya. Pasukan warga. Berapa ribu pasukannya? Sekarang untuk bosok keluar ya, keluar sendiri apa dikeluarkan? Dikeluarkan. Dikeluarkan ya. Assalamualaikum. Namanya siapa? Siapa? Nyai Sirwaningsih. Nyai di sini sudah lama ya? Ini sudah berapa ratus tahun atau beribu tahun? Beribu-ribu. Terus di sini apa saja?
menjaga waduk gondang ini atau memang menghuni di sini? Joko. Menjaga apa? Menjaga Dewi Sekar-Jatuh. Apa? Sebagai apa? Masih sendiri atau punya paham? Nah, di sini katanya ada siluman ular dan buaya ya? Banyak? Di mana itu tempatnya? Di waduk? Kalau yang di waduk apa? Yang jaga apa? Tahu? Yang Nyai tahu apa? Dewi Sekar-Jatuh. Dewi Sekar-Jatuh. Setiap hari ikut Dewi Sekar-Jatuh. Dewi Sekar-Jatuh. Di mana letaknya? Di makam. Dewi Sekar-Jatuh itu punya pusaka ya? Benda-benda gaib apa saja yang dipunyai Dewi Sekar-Jatuh? Banyak. Bisa dikasih satu. Monggo. Di mana tempatnya? Beringin itu ya? Beringin. Apa itu? Berupa apa? Nyai, untuk apa siluman ular sama buaya itu muncul enggak untuk melindungi manusia? Ya, menakut-nakuti manusia. Kenapa kok ditakut-takuti? Hah? Digawe sing salah-salah. Tempat ini dibuat yang salah-salah. Terus harusnya gimana? Kudu iso jaga tata krama nanti. Gak oleh pola-pola ya. Terus barangkali Nyai bisa menyampaikan pesan kepada pengunjung waduk ini, kan sekarang ramai dikunjungi banyak manusia. Apa pesan Nyai supaya aman? Aja sembrono. Sembrono yang bagaimana? Lakoni hal-hal sing ra pantes dilakoni. Contohnya apa? Mesum. Mesum. Banyak yang mesum di sini. Lalu kamu tidak lihat? Terus pusaka-pusaka di mana yang banyak di sini? Sebelah mana? Apa? Berupa pusaka apa yang dimiliki Dewi Sekar-Jatuh? Di mana? Boleh ya kami untuk meminta itu ya? Berarti diizinkan. Nah, kita kan di sini bukan mengganggu atau apa, tapi kalau seizin Nyai, ya kita berterima kasih. Ya. Pemirsa Tribawana Channel, itu tadi kita sudah lalui
mediumisasi dengan menghadirkan 2 mediator. Meskipun secara singkat penyampaian dari 2 mediator cukup memberikan informasi bagi kita bahwa memang di Taman Wisata Waduk Ungundang ini banyak terdapat makhluk astral. Bahkan tadi yang pertama muncul berupa siluman ular naga, ya, yang kedua berupa siluman yang berwujud manusia cantik, seorang gadis cantik yang mengaku dari pengawal dari Dewi Sekar Dado. Tapi untuk lebih paham, untuk lebih tahunya, Mas Han mungkin bisa sedikit menjelaskan tentang hasil dari mediasi tadi. Baik, terima kasih. Untuk mediumisasi yang sudah kita lakukan dengan 2 kali mediumisasi, kita mendapatkan sedikit informasi bahwa segala sesuatu yang terjadi di Waduk Ungundang ternyata salah satu adalah karena ulah manusia sendiri, bukan karena dari hal-hal yang bersifat gaib. Meskipun ada, karena itu adalah suatu tilas balik dari perbuatan manusia itu sendiri. Dan tadi yang sudah dimasukkan adalah, yang satu adalah siluman yang berwujud hewan, yang satunya adalah siluman yang berwujud manusia, yang mana yang berwujud manusia ini konon diyakini sebagai Dewi Sekar Dado. Padahal Dewi Sekar Dado sendiri adalah seorang manusia yang mana ketika meninggal itu, Pak Imbon, itu memang rohnya itu sudah berurusan dengan Sang Pencipta. Jadi segala sesuatu yang masuk adalah ulah dari sebangsa jin. Begitu. Ya, untuk saya tambah juga bahwa apa yang terjadi di sini semacam kecelakaan alam di sini, dari 2 mediator disebutkan sama, bahwa seperti yang disebutkan Mas Han juga, bahwa apa yang terjadi itu adalah ulah manusia yang kurang menjaga sopan santun, kurang menjaga tata krama ketika mengunjungi sebuah tempat apapun, termasuk tempat Taman Wisata Waduk Ungundang ini. Untuk itu kita akan menuju ke lokasi selanjutnya untuk mencari atau mengungkap lebih dalam lagi tentang, mungkin untuk apa, Mas Han, untuk mengambil beberapa benda yang tadi sudah mendapatkan izin dari apa yang disebut makhluk astral tadi yang ada di sini. Monggo kita jalan ke sana. Kamera. Anggap kamera. Kamera nanggap.
Matikan kamera. Matikan lampu. Matikan lampu. Nah, cukup lampu shot ini. Kecepatannya kesini mewong kok. Jelas. Jelas. Bisa. Tadi makan, Mas. Diangkat. Kurang ketemu. Aku tenang. Ini Mas. Mundur. Lihat lagi. Lihat. Coba sini. Lampu nih, ada lampu. Loh. Pemirsa Tribawana Hotel, dari penarikan spiritual muda Mas Han di Telaga atau di Waduk Gondang ini menghasilkan apa yang namanya disampaikan tadi. Ini apa namanya, Mas Han? Kalau dari penglihatan saya, tadi sebenarnya banyak kamera yang tidak bisa nangkap, yaitu sebelumnya ada ular. Ini tadi ada ular, kemudian ini sepertinya mustika dari ular tersebut. Cuman mustika ini cuman diperlihatkan saja pada kita bahwa keberadaan mereka itu ada. Nah, nanti ini kita kembalikan lagi karena kita hanya diperlihatkan saja. Mungkin nanti bisa kita lakukan pengambilan yang lain, mungkin yang bisa dibawa untuk kita sebagai kenang-kenangan atau sebagai penelitian sejarah untuk berikutnya. Barangkali bisa lebih dekat lagi untuk diambil gambarnya. Ini pemirsa, ini sebuah mustika yang berwarna hijau seperti disampaikan Mas Han tadi, dimungkinkan dari wujud dari mustika dari ular tadi ya. Dan ini nanti tetap akan dikembalikan ke tempat asalnya karena ini juga bukan menjadi hak kita. Pusaka ini hanya untuk diperlihatkan kepada kita bahwa menunjukkan mereka itu ada dan kita harus selalu menjaga alam kita. Maka untuk mustika ini saya kembalikan lagi ke tempatnya dan ke makhluk yang punya, dan kemungkinan ini yang punya adalah seekor ular. Baiklah, kita akan kembalikan ya.
Iya. Nangkap lu baik. Aku saran. Iya, iya. Tangkap, oke. Ya. Oke. Di naik no. Lete kok kon gurih nih. Cepet. Let. Jangan dia anu sih. Naik. Di naik no, Dek. Naik kan. Naik kan. Naik kan. Di apa? Di set. Penonton ini sekali-sekali. Di bawah naik atau gimana? Wawancara. Iya, wawancara dulu. Oke. Pemirsa Tribawana Channel, setelah kita mengikuti penarikan yang kedua, ternyata hasilnya sungguh luar biasa. Kita lihat bahwa penarikan yang membutuhkan energi luar biasa dari supranatural kita, Mas Han, begitu terlihat betapa magis dan betapa hebatnya tenaga yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pusaka ini, dengan bukti bahwa ada terkaitan antara sejarah dan penarikan pusaka yang dihasilkan. Coba kita lihat Mas Han untuk melihat sekaligus menjelaskan apa sebenarnya yang didapat dari penarikan kedua tadi. Baik, dari sisi saya melihat sisi yang lain, ini sepertinya adalah sebuah benda pusaka
salah satu benda pusaka yang berjenis pataka. Pataka ini adalah suatu pusaka lambang kebesaran, kebangsaan dari suatu kerajaan. Dari saya lihat dari reliefnya ini tadi, ini menggambarkan seorang putri dan juga berpakaian condong ke daerah Banyuwangian atau Blambangan. Mungkin saja ini adalah pusaka pataka, salah satu pusaka pataka yang dibawa oleh Dewi Sekardadu, yang mana dibawa ketika beliau meninggalkan kerajaan Blambangan untuk mencari anaknya. Nah, untuk kebenaran apakah memang itu makam dari putri raja dari Blambangan, Dewi Sekardadu, atau tidak, saya juga kurang tahu, karena makamnya ada di beberapa tempat, terutama di Jawa Timur, daerah Gresik, daerah Lamongan, dan juga di daerah Sidoarjo. Memang semuanya mengarah ke daerah Jawa Timur karena di sini anaknya, yaitu Raden Djoko Samudro atau Raden Paku atau Sunan Giri menurut cerita, sekarang berada pemakamannya di daerah Gresik. Dan ayahandanya atau istri dari Dewi Sekardadu itu adalah Syekh Maulana Iskak, atau kalau di Jawa dulu memakai nama Syekh Sunan Lanang. Dan karena beristri dengan Syekh Sunan Lanang, Dewi Sekardadu sebenarnya sudah memeluk agama Islam yang bernama Nyai Mas Hayu Antika. Cuman karena beliau kesini tetap membawa pataka ini. Saya kurang begitu mengerti tentang masalah arkeologi atau ilmu sejarah atau budaya karena saya bukan bidangnya, tapi dari sudut pandang spiritual saya yang saya tangkap seperti itu. Di sini juga ada corak dari peradaban Majapahit, juga ada peradaban dari kerajaan Blambangan. Mungkin itu Pak Imron yang dapat saya sampaikan. Tapi sungguh luar biasa malam ini, karena apa? Ternyata tidak menyangka di Waduk Gondang, terutama di Gondang Lor daerah Lamongan ini, banyak memiliki kisah-kisah, mitos-mitos, sejarah dan legenda yang belum terungkap, yang mana pada malam hari ini kita hanya mengulik sedikit saja dari sejarah, dari legenda-legenda yang belum terkuak. Dan yang pertama tadi itu di Waduk Gondangnya tadi itu kita mendapatkan mustika berupa mustika, saya tidak tahu itu mustika apa, tapi yang jelas itu kekuatannya seperti dimiliki sebuah ular, tapi tidak boleh kita bawa, kita kembalikan. Kalau yang ini nanti tetap kita pelajari. Setelah kita pelajari nanti insya Allah kita akan kembalikan ke alamnya lagi, karena belum jelas pusaka apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Begitu. Demikian tadi pemirsa Tribawono Channel, bahwa begitu kayanya Indonesia, begitu kayanya Lamongan khususnya, bahwa di daerah kita itu banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang bisa memperkaya bagaimana berdirinya Nusantara. Tapi kebenarannya tetap kita tidak tahu, bahwa kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari perjalanan Tribawono Channel di Waduk Gondang, Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita sudah melakukan penelusuran di Waduk Gondang ini, Desa Gondang Lor, Kabupaten Lamongan,
yang mana kita mendapatkan sedikit informasi mengenai cerita-cerita masyarakat, mitos-mitos dan legenda, terutama sejarah yang ada di sini. Dan yang kita lakukan semua alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Semoga nanti kita bisa pulang sampai tujuan dengan selamat. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.